Dari keturunan dia. Mereka ini dari nikah semua. Karena dulu ada semacam perintah tidak tertulis kalau sama-sama bangsawan nggak boleh nikah. Jadi terputus. Nah, sedangkan Raja Muda Aja Berjaman itu meninggalnya di usia 18 tahun. Ya, meninggal muda. Nah, di usia 18 tahun itu sudah diangkat dia menjadi raja karena dia meninggal turun kepada pamannya Sultan Haji Raja Muhammad Ayub. Itu Bupati pertama Berau. Karena tahun 1960-an itu kerajaan Berau itu dihapus menjadi kabupaten. Maka beliau terpilihlah menjadi Bupati pertama Berau. Nah, sekarang yang meneruskan pemangku kesultanan anak beliau ini, Haji Bahrul Hadi. Nah, ini pemangku kesultanan sekarang. Sekarang ya. Itu yang gambar depan juga ya. Ya, yang memenangkan kemarin itu pakaian adat terbaik. Nah, di Kalimantan ini ada 4 kerajaan, yaitu ada kerajaan Kalimantan Utara atau di daerah Tanjung Palas, itu namanya Sultan Muhammad Jalaluddin. Ini rajanya. Terus Sultan Ahmad Maulana yang di belakang ini. Terus Sultan Muhammad Haji Perkasit, ini Tenggarong. Sedangkan ini Sultan Muhammad Amanuddin Sambalio. Jadi di Kalimantan ini ada 4 kerajaan, yaitu kerajaan Bulungan, kerajaan Gunung Tabur, kerajaan Tenggarong, dan kerajaan Kami dari Kalimantan Timur itu ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Timur. Sambalio, Gunung Tabur, Nah, Tenggarong. Oh, di mana ya. Pak? Ya, di mana? Jadi Kalimantan Utara, Bulungan, Gunung Tabur, Tenggarong dengan Sambaliung. Kalau Bulungan itu di mana Pak? Di Di Kalimantan Utara. Artinya 11. Dan dia kerjaannya di Tanjung Palas. Di Bulungan ya. Di Bulungan. Bulungan. Jam 1, Pak. Sekarang dia di Kalimantan Utara dia. Heeh. kami tidak balik ke apa? Itu Aji Sorenata Kasuma. Oh ini ya. Ini fotonya. Foto masih jadi satu kala, Iya. belum terpisahkan kerajaannya. Ini sejarah berdirinya kerajaan Berau. Jadi pada abad ke-13 itu dalam Berau ini ada namanya itu 7 pusat pemukiman atau pemukiman. Nah, pemukiman itu dulu itu disebutlah Banua. Jadi setiap Banua itu dipimpin oleh kepala adat. Nah, zaman dulu itu sebelum ada kerajaan itu kepala adatlah yang berkuasa. Dia mengajarkan tentang pemerintahan, tentang agama, itu tugas dari kepala adat pada zaman dulu. Seperti nomor 1, ada Bana Pantai dipimpin oleh Rangga Batara, Bana Kuran dipimpin oleh Temanggung Mancanegara, Bana Rancang dipimpin oleh Rangga Saribuana, Bana Lapiti dipimpin oleh Inni Baritu, Bana Belalung dipimpin Kayuda, Bana Sulapung di Korjanggi dan Berbunyi dipimpin oleh Jayapati. Jadi kesulitan di Berau. Kalau lahir raja pertama Berau itu di nomor 4 ini, di Benawalati di Kampung Petung. Ya. Biasanya seorang raja itu lahir dari rahim seorang ibu. Tapi kalau menurut sejarah atau legenda dulu itu, Raja Berau itu diketemukan oleh kakek Baritu ini di belahan bambu petung. Ya. Begitu ceritanya. Jadi sewaktu kakek Baritu itu membersihkan kebunnya, ini tiba-tiba anjingnya menggonggong, Pak. Nah. Jadi kakek Baritu itu paham gonggongan anjingnya itu. Kalau satu kali gonggongan berarti ada semacam buruan yang digonggongnya atau seperti binatang-binatang. Nah, lebih daripada satu kali berarti ada semacam atau manusia atau jin yang dilihatnya oleh kakek anjing itu. Jadi kakek Baritu itu paham gonggongan anjing itu. Jadi begitu didatangi oleh kakek Baritu, ternyata anjingnya yang bernama Mas Boreng ini tadi menggonggong seorang anak di dalam bambu. Jadi bambu itu dalam keadaan terbelah pada zaman dulu, disitulah bayi itu berbaring, Pak. Ya. Terus dikasih nama oleh kakek Baritu namanya itu Badid di Patung. Badid dalam bahasa Berau itu lahir atau pecah, di patung itu nama bambu tersebut atau bambu petung tersebut itu nama anak di patung itu. Ya. Pada abad ke-14 atau di abad tahun 1400 itu, kerajaan Berau ini ke-7 Banua ini sepakat untuk mempersatukan wilayah di bawah kepemimpinan seorang raja. Jadi dengan hasil musyawarah dan mufakat ke-7 Banua ini, maka terpilihlah Badid di Patung tadi menjadi raja dengan gelar Aji Suryanata Kesuma. Itu fotonya itu. Nah. Aji di Patung. Aji Suryanata Kesuma. Itu setelah dia menjadi raja. Nah, ini silsilah raja-rajanya. Yang ditemukan dari belahan. Nah, di belahan bambu itu. Akhirnya Ya, jadi raja. Ini ya, Ya, itu besar-besar ini ya. Hah? Setelah besar ini. Setelah jadi raja dia begini. Ya.
Nah ini raja pertamanya. Dari raja pertama ini memberikan dia anak namanya Haji Nikualam. Haji Nikualam menurut Haji Nikuta. Haji Nikuta memberikan anak Haji Gindang, Haji Kandang Rumah, Haji Pemberani, Haji Raja. Dari raja pertama sampai ke Dulu 7 namanya kerajaan Berau. ya, awalnya kerja Berau, terus di zaman pemerintah Haji Dilas ini terpecahlah ke jadi 2, yaitu atas campur tangan Belanda adu domba. Jadi ceritanya Haji Dilas ini punya istri 2, dengan istri pertama dikurang anak namanya Pangeran Tua, meninggal istri pertama nikah lagi dia, dikurang anak namanya Pangeran Adipati. Nah, begitu meninggal Haji Dilas ini 2 bersaudara itu berebutan tahta, timbullah perang persaudaraan dan atas campur tangan Belanda pada zaman dulu. Dia adu domba dulu. Akhirnya dengan kesepakatan 3 sultan ini, Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana dan Sultan Amirik Mukminin, maka kerajaan Berau itu dipecah. Yang kakak Pangeran Tua ini disuruh memerintahkan di daerah Tanjung Redap namanya itu Gayam, kerajaan Gayam. Sedangkan Pangeran Adipati disuruh memerintahkan di wilayah Gunung Tabur sini. Nah, Karena wilayahnya Berau, apa? ya. Sambaliung. Nah, begitu Pangeran Tua ini meninggal, turunlah kepada Sultan Raja Alam atau Sultan Alimuddin. Ini anunya dulu. Setelah ini turun kepada ini Raja Alam ini. Nah, Raja Alam ini adalah penantang Belanda pada zaman dulu. Sehingga Raja Alam ini dibuanglah atau diasingkan ke Makassar. Nah, di tahun 1837 Pangeran ini, Raja Alam ini kembali ke Kalimantan atas permohonan Pangeran Adipati ini memohon kepada Belanda pada zaman dulu. Jadi disetujui oleh Belanda cuma dengan satu syarat, tidak boleh lagi menduduki kerajaan yang ada di Tanjung Redap itu yang di Gayam tadi, karena sebagai pusat komando militer mereka atau sebagai markas militer mereka, sebagai markas Belanda pada zaman dulu itu. Nah, akhirnya Raja Alam mendirikan kerajaan baru yaitu di Sambaliung. Yang siapa itu, Pak? Yang mendirikan? Ini, yang ini. Raja Alam. Oh, Raja Alam. Nah, Asal Raja Gayam dulu siapa ya? dulu asal kerajaan pertama itu di daerah Tanjung Redap itu, Pak. Gayam dia. Gayam Orang itu. Gayam dia. Lalu ada kerajaan pada zaman dulu. Tanjung Redap itu hancur pada zaman dulu. Setelah kembali ke dari pengasingan tuh ya baru Sambaliung namanya. Baru setelah ini kan setelah ini jadi raja ini meninggal, baru Raja Alam ini kembali ke pengasingannya itu, mendirikan kerajaan baru yang karena kerajaan yang lama ini yang kerja Pangeran Tua ini diambil oleh Markasnya raja sebagai markas militer Belanda dulu pada zaman dulu itu. Akhirnya Raja Alam mendirikan kerajaan baru itu di Sambaliung. Tetap di sini, Pak ya. Pangeran Adipati itu bekerja sama dengan Belanda pada zaman dulu. Tetap di sini ya. Sini. Karena apa? Ya itu. Karena tidak lagi diusik Belanda kan karena bekerja sama. Yang Pangeran itu inilah termasuk pendatang Belanda pada zaman dulu itu. Sehingga Zaman pecahnya ini Gila, zaman ini pecahnya dari mana saja, Pak? pecahnya tadi itu Ini di mana markasnya? Ini di markasnya. nah ini dulu itu kan bersatu di kerajaan Berau ini. Berau itu. Kan anak beliau 2 ini. Nah, jadi begitu dia meninggal, ini apa nama itu diadu domba oleh Belanda 2 bersaudara ini. Diadu domba Belanda, akhirnya mereka pecah sampai perang dulu pada zaman dulu. Nah, perang dulu akhirnya dengan kesepakatan 3 sultan ini maka dipecahlah. Yang Pangeran Tua itu tetap di Tanjung Redap jadi raja, Pangeran Adipati membikinkan kerajaan di Gunung sini. Begitu. Jadi ini bersaudara ini satu bapak beda ibu. Gitu. Jadi Sambaliung itu murni setelah Pangeran ini Alimuddin ini apa? Sultan Alimuddin ini pulang dari pengasingan. Iya. Oh, Gitu. Itu udah tahun 1830 ini dia kembali ke pengasingan ini. Kalau melihat sejarah itu berarti keraton ini dengan keraton Sambaliung tuaan ini ya. Tua Gunung Tabur. Secara tapi kalau secara anunya memang tua di Sambaliung Gayam pertama kan. Silsilah tua sana, tetapi berdirinya kerajaan di Lebih di sini. sini. Ini tahun 1830. Ini asli Pak. Asli sama asli. Cuma tempat ini. Ini anu ya. Pistol dulu. Kalau ini baru angin apa nama itu duplikat tongkat Haji Datu Raja, orang yang pertama mendirikan batu bara di wilayah Berau sini. Kantong batu bara.
Itu keresahan itu campuran batu sama besi. Iya. Yang membuat itu seorang perempuan dengan tangannya, Pak. Oh, iya. Jadi ada 3 keris itu, Gunung Tabur, Gunung Tabur, kerja di Berau sini, Jawa sama Bugis. Itu yang punya itu. Itu kalau di sini ada namanya Pak? Di sini? Namanya keris juga sama. Enggak ada. Itu kalau di Jawa itu namanya pamo. Apa itu Pak? Lumayan bukan pam. Batikannya itu macam-macam namanya. Jadi pamornya itu pamor apa gitu. Oh iya. Di sini cuma pakai jari jemari tangan dengan cara dipijit. Yang membuat ini namanya si petani. Jadi si petani dibantu dengan 2 anak muridnya. Anak muridnya sudah menyalakan api. Nah, setelah apinya nyala, bos petani mulai memanaskan besi ini sampai memijar. Setelah itu baru mulai mengerjakannya dengan cara menyambungkan pakai tangannya di sini. Karena di tahun 1830 itu belum ada mesin las, jadi pakai tenaga kesaksian. Maka inilah menyambungkan. Ini bentuk tangannya. Iya. Pijitan tangannya ini. Oh iya. Ada buktinya semua. Nah, kalau ini Bapak Sultan Ahmad Maulana yang di depan tadi, istrinya ini ada 7. Nah, jadi 4 dari Berau, 3 dari luar. Ada keturunan Kutai Kartanegara anak Sultan Sulaiman, ada keturunan Arab dan ada keturunan Solo Surakarta. Nah, jadi gelar kebangsawan yang di sini juga ada 3, Aji, Raden, Syarif. Kalau Aji dari Kalimantan, Radennya dari Jawa, Syarifnya dari Arab. Gitu. Nah, kalau ini mangkuk pemanggil. Nah, ini namanya mangkuk pemanggil ini. Dikatakan mangkuk pemanggil dia bisa menghasilkan suara. Ya. Berarti itu dipakai untuk manggil nama Pak ya? Jadi apabila makanan sudah tersaji atau siap dihidangkan, jadi orang dulu lagi manggil Bu. Jauh seperti begini. Suruh Tahu ngumpul. dia. Boleh dicoba. Ya, Bapak boleh coba. Suaranya. Ini karena di daun ke bawah ini ya mungkin ya. Hah? Suara nyaring itu karena ada ke bawah ini sama-sama. Saya juga, belum anunya gitu. Coba aja kalian. Harus. Ya, sedikit lah. Ya. Biasanya ada juga yang bisa membojikan, ada yang tidak, tergantung daripada tangan kita dan paksaan kita itu. Kalau ada ditekan. Ya, ditekan. Pelan-pelan dia Bu. Pakai perasaan misalnya memutarnya, kalau enggak bisa dia. Ya, suaranya. Tempat tidur melahirkan atau tempat bersalin. Namanya sulimbar. Jadi dibikin miring begini supaya proses peresan itu mudah. Iya, lebih bawah ya. Ya, baik bayinya mudah keluar, darah-darah kotor mudah dikeluarkan. Dan untuk menspasi ini jangan sampai darah putih naik ke kepala. Nah, soalnya apabila darah putih naik ke kepala itu bisa mengakibatkan kebutaan, Iya. akan meninggal. Maka tempat tidurnya harus mereng. Gitu. Nah, sedangkan ini namanya buah paung janggi. Buah paung janggi ini berfungsi sebagai obat. Misalnya kalau ibu-ibunya susah melahirkan, ini dengan cara dimasukkan air ke dalam sini. Nah, setelah terasa agak pahit-pahit, baru diminumkan kepada ibu yang susah melahirkan itu sebagai obat peluncur atau perangsang. Nah, bentuknya juga unik. Ya, Nah, seperti rindu manusia juga. Kalau sekarang kan pakai obat. Sekarang Orang bayi.